Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Saccharomyces cerevisiae untuk fermentasi anggur yang beranggotakan Deisdora Olivia Wijaya, Aulia Putri Sania, Atiki Tia Adani, dan Dwi Septiani Siswati. Adapun topik yang akan dibahas yaitu pendahuluan, pengertian, fermentasi alkohol, proses pembuatan wine, faktor yang mempengaruhi, dan kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Buah anggur merupakan bahan utama untuk pembuatan wine, di mana buah anggur yang termasuk jenis vitis ini tersebar di seluruh dunia. Tetapi banyak pula yang termasuk jenis ini tidak cocok untuk dijadikan wine dikarenakan komposisi buah yang kurang mencukupi atau produksi yang kurang memuaskan. Jenis buah anggur yang paling dikenal untuk dijadikan wine adalah jenis Vitis vinifera. Jenis buah ini tersebar di daerah Mediterania, kemudian ke Inggris, Jerman, Cekoslowakia, dan Hungaria. Vitis vinifera dibawa oleh orang-orang Eropa ke daerah lain, seperti ke Afrika Selatan, Australia, dan beberapa negara lainnya. Minuman anggur atau wine pada dasarnya merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, tetapi sebagian besar masyarakat yang mengonsumsi minuman ini menetapkan secara ketat definisi wine merupakan minuman hasil fermentasi sari anggur. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian di mana Saccharomyces cerevisiae adalah fungi mikroskopis bersel tunggal yang berasal dari famili Saccharomycetaceae. Bakteri ini dapat ditemukan pada buah yang sudah matang, serangga, dan hewan berdarah panas. Reproduksi generatifnya dilakukan dengan pembentukan ascus dan ascospora, sementara reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Bakteri ini dapat tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4 hingga 6, di mana semakin asam semakin baik. Bakteri ini merupakan bakteri anaerob fakultatif, yaitu bisa tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Proses respirasi dan fermentasinya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu glukosa dan oksigen. Kedua komponen tersebut berfungsi untuk menghasilkan energi pada siklus Krebs. Bakteri ini biasa dimanfaatkan dalam pembuatan tape, roti, dan wine melalui proses fermentasi. Baik, untuk bahasan selanjutnya ada fermentasi alkohol. Reaksi fermentasi alkohol merupakan reaksi yang kompleks, banyak reaksi biokimia, kimia, dan kimia fisika yang terjadi. Perbedaan jenis mikroba yang digunakan juga dapat menghasilkan wine yang berbeda pula. Mikroba yang sering digunakan pada fermentasi alkohol adalah Saccharomyces cerevisiae. Hal ini dikarenakan Saccharomyces cerevisiae mempunyai ketahanan terhadap konsentrasi etanol yang lebih tinggi daripada mikroba lain. Hasil dari fermentasi anggur dapat menghasilkan hasil yang positif maupun hasil yang negatif. Untuk mengurangi hasil negatif, maka ditambahkan senyawa sulfur dioksida atau SO2. Penambahan sulfur dioksida dapat mempengaruhi perkembangan mikroba pada saat fermentasi. Adapun tahap dalam fermentasi alkohol seperti gambar di samping. Ada 4 tahap dalam fermentasi alkohol. Yang pertama ada fase A, disebut dengan fase latensi. Pada fase ini, jumlah ragi tidak meningkat. Hal ini dikarenakan ragi baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua ada fase B, disebut dengan fase pertumbuhan eksponensial. Pada fase ini, ragi telah beradaptasi terhadap lingkungan sehingga ragi dapat berkembang. Fase ini berlangsung selama 3-6 hari. Kemudian selanjutnya ada fase C, disebut dengan fase kuasi-stasioner. Pada fase ini, kecepatan perkembangan ragi mulai berkembang. Hal ini dikarenakan nutrisi yang tersedia semakin berkurang, sehingga ragi tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang. Nah, fase ini berlangsung selama 2-10 hari. Kemudian yang terakhir ada fase D, merupakan fase yang terakhir atau biasa disebut dengan fase penurunan.
Pada fase ini, jumlah mikroba semakin berkurang. Hal ini dikarenakan mikroba mati karena kehabisan nutrisi. Selain itu, etanol dan zat lain dihasilkan selama fermentasi alkohol merupakan racun bagi mikroba tersebut sehingga mikroba tersebut mati. Selanjutnya ada skema proses pembuatan wine. Yang pertama ada pemetikan buah atau bahan dasar wine yaitu anggur. Proses selanjutnya adalah penghancuran bahan dasar. Pada tahap ini biasanya dilakukan menghilangkan tangkai-tangkainya dan kemudian dilakukan pemecahan bulir-bulir buah anggur dengan sebuah alat pemecah dan pemotong yaitu crusher dan stemmer. Proses selanjutnya yaitu penambahan sulfur oksida. Sulfur oksida dalam pembuatan wine mempunyai 3 peranan yaitu mencegah mikroba yang tidak dikehendaki, menghambat enzim-enzim penyebab browning, dan berlaku sebagai antioksidan. Proses selanjutnya yaitu fermentasi. Fermentasi dilakukan dalam tangki. Tangki diisi 3/4-nya, karena pada permukaan cairan buah yang mengalami fermentasi, nantinya terjadi buih akibat terbentuknya karbon dioksida dan terjadi pengembangan volume. Proses selanjutnya yaitu filtrasi. Setelah bahan padat dipisahkan dari cairan buahnya dan fermentasi telah berhenti, langkah selanjutnya adalah mengendapkan bahan padat yang terdapat pada wine tersebut dengan meletakkan wadah yang mengandung wine di para-para. Wine dibiarkan untuk mengendapkan sel hamir dan suspensi yang lain 43 di bagian dasar wadah. Wine menjadi relatif lebih jernih, kemudian bagian yang jernih akan dipindahkan dengan pipa perlahan-lahan ke wadah lainnya. Setelah proses ini, maka wine merah sudah terbentuk. Proses selanjutnya yaitu pemeraman atau pematangan dan dilanjut dengan proses pengemasan atau pembotolan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi wine. Yang pertama, spesies sel hamir. Pemilihan mikroorganisme biasanya didasarkan pada jenis karbohidrat yang digunakan sebagai medium. Seleksi ini bertujuan agar nantinya didapatkan mikroorganisme yang mampu tumbuh dengan cepat dan toleransi terhadap konsentrasi yang tinggi, mampu menghasilkan alkohol dalam jumlah yang banyak, dan tahan terhadap alkohol tersebut. Yang kedua ada derajat keasaman atau pH. pH optimum untuk pertumbuhan hamir yang digunakan pada fermentasi etanol adalah 4,5 sampai dengan 5,5. Yang ketiga ada suhu. Hamir mempunyai kisaran toleransi tertentu terhadap suhu untuk pembentukan selnya. Optimumnya untuk hamir adalah 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Serta hamir dapat tumbuh secara efisien pada suhu 28 sampai dengan 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada wine. Yang pertama ada keasaman atau pH. Kapang, hamir, dan bakteri asam laktat toleran terhadap asam pada pH 3,3 sampai 3,5 lebih rendah dari sebagian besar pH wine. Yang kedua ada kadar gula. Pada dry wine dengan kadar gula rendah sekitar 0,1% atau kurang jarang mengalami kerusakan oleh mikroba, tetapi dengan kadar gula 0,5 sampai 1,0% lebih mudah rusak oleh mikroba. Dari materi yang telah kami sampaikan, kesimpulannya yaitu
Wine merupakan salah satu minuman yang beralkohol. Wine terbuat dari anggur yang difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae. Dengan pembuatan wine dimulai dari pemetikan buah anggur, kemudian buah anggur dihancurkan dan ditambah SO2, yang dilanjutkan dengan proses fermentasi oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Berikutnya wine disaring dan akhirnya dipacking dan siap didistribusikan. Khamir ini akan mengubah gula menjadi alkohol dan CO2. Dalam perombakan ini diperlukan pula nutrien yang mendukung pertumbuhan khamir jika tidak tersedia pada bahan baku. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.